Shalom, nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa kembali di dalam Suara Pengharapan, Voice of Hope. Saat ini kita sebelum mendengarkan kesaksian dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami percaya Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, kami mau percaya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya
pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat dan Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat buat kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, apapun keberadaan kami, apapun musim hidup kami, Engkau ada di sana Tuhan, menolong, memimpin setiap kami untuk terus tetap berada dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang luar biasa. Mari Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan, nyatakan isi hati-Mu, dan juga kesaksian yang akan memberkati setiap kami. Engkau beracara tengah-tengah kami ya Roh Kudus, pimpin dan tuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa kembali dalam program Suara Pengharapan, di mana kita akan kembali melanjutkan dari episode yang sebelumnya tentang kesaksian seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita. Dan kita akan dengarkan sebentar firman Tuhan, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kesaksian beliau, di mana Tuhan menolong, membimbing, memimpin beliau memakai hidupnya yang dianggap remeh, dianggap rendah oleh dunia menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan kita adalah sebuah mujizat. Keberadaan kita adalah sebuah anugerah. Keberadaan kita adalah sebuah bukti cinta kasih dari Tuhan pada setiap kita. Tidak peduli engkau dilahirkan sebagai apa, tidak peduli engkau dilahirkan di keluarga seperti apa, tidak peduli bahkan ada orang-orang yang menyebutmu anak haram. Kalaupun boleh disaksikan, saya sendiri pribadi juga pernah mengalami masa-masa seperti itu. Dan teman kita dan sahabat saya yang telah menyaksikan kesaksiannya pun sebenarnya bukan anak yang dikehendaki oleh orang tuanya untuk ada dalam dunia ini, tetapi Tuhan yang menghendakinya. Oleh karena itu kejadian dia ajaib dan dahsyat. Karena apa? Karena Tuhan yang memilihnya. Demikian pula dengan setiap kita. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa malu, dan juga jangan pernah merasa hidupmu adalah sebuah kesialan atau sebuah keapesan atau sebuah ketidakberuntungan karena kondisimu saat ini. Enggak. Apapun keberadaanmu saat ini, engkau adalah mujizat yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini. Kalau engkau ada, aku ada, kalau kita ada sampai hari ini, karena Tuhan masih punya rencana untuk memakai setiap kita, menyatakan kemuliaannya buat banyak orang, menyatakan kemuliaannya untuk dunia ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan kita saat-saat ini, apapun situasi, kondisi, musim hidup kita, ekonomi, kesehatan, keadaan fisik, tidak menentukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tidak menentukan kedahsyatan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sejatinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan memilih kita, dan Tuhan akan memakai apapun yang ada dalam kehidupan kita. Sekalipun itu situasi yang tidak enak, situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang kita rasa bukan suatu situasi yang enak, tapi Tuhan dapat mengubahnya untuk menyatakan kemuliaannya. Sekalipun kondisi kita dalam masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa pergumulan, sekalipun ekonomi kita sedang mengalami masa-masa kebangkrutan, tapi Tuhan mau pakai setiap kita untuk menyatakan kemuliaan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mendengarkan kesaksian dari teman dan sahabat kita yang boleh memberkati setiap kita.
yang melanjutkan dari kesaksian beliau pada episode sebelumnya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat menyaksikan. Saya berusaha mengandalkan apa yang saya bisa, tapi ternyata tidak seperti yang Tuhan inginkan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti keputusan itu dan saya mulai berangkat di daerah Solo, Tawamangu, dan itu tempatnya jauh di atas gunung. Ketika sudah beberapa bulan saya melalui proses di sana, saya mulai berpikir saya akan meninggalkan tempat itu untuk saya meninggalkan rencana Tuhan. Saya nggak betah. Ini bukan mimpi saya, ini bukan rencana saya, dan saya nggak pantas untuk jadi hamba Tuhan. Karena saya punya mimpi bukan seperti ini. Kemauan saya bukan untuk menjadi orang yang membenarkan orang lain, mengkhotbahkan orang lain. Pribadi saya aja belum benar, pribadi saya aja belum benar, pribadi saya aja masih hancur. Kenapa harus saya membenarkan orang? Ketika itu saya berpikir seperti itu. Sampai akhirnya saya bersyukur Tuhan pertahankan saya di situ dan saya tetap mempertahankan diri saya untuk tinggal tetap kepada rencana Tuhan. Dan saya mulai menyelesaikan kuliah saya sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya menyelesaikan skripsi saya dengan lancar, dan Tuhan mulai membawa saya saat itu kepada rencana Tuhan, dan saya di situ mulai menemukan rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan nggak sampai situ Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita lulus sebagai seorang hamba Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang yang 100% sempurna, bukan berarti kita menjadi 100% orang yang sudah benar-benar percaya Tuhan sepenuhnya. Ada momen di mana saya merasa sepertinya saya merasa kesepian. Di sini mulai hidup saya dibangun. Ketika saya sudah mulai lulus kuliah, saya tidak lagi tinggal di panti asuhan. Saya mulai hidup mandiri. Saya mulai ngontrak satu rumah dan saya mulai bekerja, saya mulai melayani Tuhan, dan waktu-waktu kesendirian saya inilah yang menjadi penentu kehidupan saya. Yang pertama, integritas saya sama Tuhan, dan yang kedua, bagaimana saya merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Kalau bicara soal integritas adalah begini, bagaimana saya hidup sendiri tapi kehidupan saya ini bisa dipercaya oleh Tuhan, dan saya juga bisa membuktikan bahwa kepada sesama saya, kepada orang-orang yang saya kenal, bahwa hidup saya benar. Dalam arti apa? Namanya laki-laki, namanya seorang anak muda, tinggal sendiri itu nggak mudah. Saya biasa hidup rame-rame walaupun di panti asuhan, banyak orang kan, banyak teman-teman, banyak saudara-saudara, tapi kali itu saya harus hidup sendiri, dan saya harus mempertahankan semuanya, mengatur semua kehidupan saya, mulai dari kedisiplinan saya, waktu saya, keuangan saya, dan lain-lain. Dan Tuhan juga mulai proses hidup saya di situ. Tuhan proses saya sedemikian rupa, sampai saya merasa seperti kosong dalam hidup saya. Saya merasa seperti, kok hidup saya begini aja? Kok hidup saya nggak ada perubahan? Kok hidup saya sepertinya kalau Tuhan mau tetapkan saya menjadi hamba Tuhan, kenapa Tuhan buat saya begini-begini aja? Kenapa nggak ada perubahan? Saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi ternyata di situ masih ada yang belum beres. Ternyata masih ada kepahitan dalam hidup saya terhadap masa lalu saya. Masih ada kepahitan luka yang saya alami terhadap masa lalu saya. Dan saya tidak benar-benar pulih pada waktu itu. Dan saya sadari itu, Tuhan bukakan itu buat saya. Apa yang Tuhan bukakan? Tuhan bukakan bahwa selama ini saya masih kecewa terhadap kedua orang tua saya. Saya masih sakit hati kepada orang tua saya. Saya masih sakit hati luka terhadap perlakuan mereka kepada saya. Ketika mereka mulai membuang saya, ketika mereka mulai mengabaikan saya, sampai satu kali saya punya tekad untuk menemui mereka. Di saat itu saya mulai mencari informasi tentang kedua orang tua saya. Kemanapun saya pergi, yang kenal kepada orang tua saya, yang tahu siapa saya ketika saya waktu masih kecil, saya korek informasi dari mereka untuk saya bisa mendapatkan informasi tentang kedua orang tua saya, di mana mereka dan kontak mereka. Sampai akhirnya singkat cerita saya menemukan mereka. Saya dapat kontak mereka dan saya mulai menghubungi mereka, walaupun tidak menghubungi secara langsung, karena saya menghubungi melalui anak-anak mereka. Dan saya mulai menghubungi satu persatu, saya mulai memperkenalkan diri. Pada waktu itu saya memperkenalkan diri dengan motivasi yang salah. Saya mulai memperkenalkan diri bahwa saya ini sebenarnya saya hebat loh. Saya tanpa kalian saya bisa loh. Saya tanpa kalian saya sukses. Saya tanpa kalian saya hidup loh. Saya bisa seperti ini tanpa kalian kok. Saya mulai mau memamerkan kehidupan saya seperti itu. Tapi Tuhan gagalkan lagi rencana saya di situ. Saya digagalkan Tuhan rencana saya ketika saya mau bertemu dengan mereka. Beberapa kali, ada kalau nggak salah 4 kali saya gagal untuk ketemu mereka. Pertemuan pertama saya gagal, pertemuan kedua saya gagal, ketiga dan keempat ini gagal bukan karena menurut saya bukan karena kehendak saya yang salah, tapi karena situasi, karena pandemi dan lain-lain. Akhirnya sampai suatu saat Tuhan ubahkan saya. Tapi di masa-masa sulit saya itu, ketika mereka menolak saya, itu yang membuat saya benar-benar hancur. Ketika saya mulai menghubungi mereka satu persatu, saya mulai tanyakan ibu saya yang pertama, apakah ibu menerima saya sebagai anak ibu? Dan dia berkata, saya sebenarnya terima kamu sebagai anak saya tahu kamu anak saya, tapi saya nggak bisa menerima kamu untuk hidup bersama dengan saya, atau
kembali kepada saya sebagai seorang anak. Di situ saya mulai merasa seperti, kenapa seperti ini? Saya datangnya mereka bukan untuk meminta sesuatu kepada mereka. Saya datang kepada mereka bukan untuk mengharapkan sesuatu dari mereka. Tapi saya datang kepada mereka adalah bahwa saya menunjukkan diri saya sebagai anak. Bahwa saya menerima mereka sebagai orang tua saya, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka perbuat kepada saya akan tetap anggap mereka sebagai orang tua saya yang Tuhan berikan kepada saya. Kekecewaan saya nggak selesai sampai di situ. Ketika saya mulai menghubungi bapak saya, lebih parah lagi. Dia merasa sepertinya saya ini bukan anaknya. Dia merasa sepertinya saya ini bukan hasil darah dagingnya. Dan dia merasa saya bukan anak kandungnya. Dan dia tolak saya mentah-mentah. Dia tolak saya, dia membuat saya terluka. Yang selama ini saya tidak tahu sosok bapak. Ketika saya menemukan bapak secara fisik, secara biologis, ditambah penolakan lagi, saya benar-benar kecewa sama yang namanya sosok bapak. Saya nggak percaya bahwa seorang bapak itu adalah seorang yang bisa mengayomi kita, memberikan keamanan, memberikan rasa nyaman. Saya nggak merasa seperti itu. Saya merasa tuh menolak sosok itu. Saya merasa sangat-sangat mereject pribadi seorang bapak dalam hidup saya. Bahkan ketika saya berdoa, sejak saya kecil, sampai di waktu tertentu, di usia saya sudah mulai hampir 30, saya tuh nggak pernah menyebutkan dalam doa saya kata Bapa kepada Tuhan. Karena menurut saya tuh kata Bapa adalah kata yang sangat asing di dalam hidup saya. Kata yang sangat begitu nggak pernah saya mau ucapkan, bahkan nggak pernah saya bisa alami. Saya bisa aja sebut Bapa, tapi itu kosong. Saya nggak merasakan satu sosok atau pribadi di mana kata itu seharusnya menjadi sesuatu yang berarti bagi hidup saya. Ketika itu saya nggak pernah berdoa dengan sebutan kata itu, karena saya merasa sosok itu nggak pernah ada dalam hidup saya, dan saya nggak pernah mengalami sosok itu, dan saya kecewa bahkan dengan sosok itu. Sampai akhirnya ketika itu saya mulai hancur. Ada beberapa peristiwa di mana saya mulai melakukan pencobaan bunuh diri. Mungkin juga nggak banyak orang yang tahu cara saya unik untuk bunuh diri, yaitu dengan cara saya ngebut di jalanan tanpa saya buka mata. Saya tutup mata saya dan saya mulai tarik gas dengan motor saya, dan saya tancap gas tanpa saya tahu arahnya kemana itu lari. Saya berusaha untuk mengakhiri hidup saya karena saya pikir bahwa nobody cares about me, nobody cares about my life. Nggak ada yang peduli dengan hidup saya, nggak ada yang mau peduli ketika saya ada atau tidak ada. Saya merasa benar-benar lonely, sendiri, tanpa siapapun. Saya merasa kehilangan banyak hal, saya merasa sudah kehabisan banyak hal, saya merasa Tuhan sudah ambil banyak hal dari hidup saya, sehingga saya berpikir ya sudah, kalau Tuhan mau semuanya diambil, sekalian ambil hidup saya, akhiri hidup saya. Kalau Tuhan nggak mau akhiri hidup saya, biar saya yang akhiri hidup saya sendiri. Saya merasa hidup saya adalah hidup yang nggak berarti. Saya merasa hidup saya bukan hidup yang diinginkan orang. Saya merasa kehadiran saya nggak dipedulikan orang. Walaupun saya nggak tahu bagaimana orang menganggap saya, tapi itu yang saya rasa. Iblis berusaha menghancurkan hidup saya dengan pikiran seperti itu. Iblis berusaha menghancurkan hidup saya dengan keadaan seperti itu. Saya dibawa kepada keadaan di mana saya merasa sendiri, tanpa ada yang peduli, tanpa ada orang yang lain mau pedulikan hidup saya. Suatu singkat cerita, ketika percobaan beberapa kali saya gagal. Saya udah gas motor saya jauh di posisi yang saya nggak buka mata tuh lama banget. Saya benar-benar gas, tapi ketika saya buka mata, itu jalanan kosong. Dan saya pas berjalan di jalan yang tepat, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Padahal waktu saya mulai gas motor saya tahu di depan saya ramai banget. Dan saya kalau tabrak selesai begitu aja, ya udah selesai. Saya akan akhiri hidup saya tanpa rasa sakit. Karena saya berpikir seperti itu. Tapi ketika saya membuka mata saya, ternyata mungkin rencana Tuhan berbeda atas hidup saya. Ketika saya buka mata saya lihat jalanan kosong dan saya berjalan di jalur yang benar tanpa ada hambatan sekalipun. Dan saya nggak sadarin itu kalau itu kuasa Tuhan. Berkali-kali saya coba lagi dan terus gagal. Sampai satu kali saya kecelakaan, benar-benar kecelakaan tanpa keinginan saya. Saya diizinkan Tuhan untuk mengalami satu peristiwa kecelakaan tanpa keinginan saya, di mana saya ditabrak, jatuh, mengalami patah tangan, dan saya benar-benar hancur dan merasa hidup saya ya sudah. Kalau memangnya akhirnya Tuhan kenapa nggak akhiri saja? Tapi di situ Tuhan mulai hadir dalam hidup saya. Tuhan mulai tegur saya, Tuhan mulai bawa saya kepada rencana Tuhan dan kepada pengertian dan kepada kasih Tuhan yang paling penting. Dan saya belajar dari satu kisah di dalam kitab Injil, yaitu kisah seorang anak yang hilang pada waktu itu. Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana ketika seorang anak yang hilang pergi dari rumahnya, menghabiskan apa yang dimiliki oleh ayahnya, dan ketika dia kembali ke rumahnya,
ayahnya tidak menolak, bahkan tidak mengusir dia. Yang dilakukan oleh bapa adalah dia menunggu dari jauh, anaknya pulang, dia berlari menempatkan anaknya dan dia peluk. Dan saat itu Tuhan menunjukkan pribadinya seperti itu kepada saya. Tuhan sedang tunggu saya kembali. Tuhan sedang menunggu kehadiran saya, dia lihat saya dari jauh, dan dia mau mengajar saya, dan dia memeluk saya ketika saya kembali. Dan di situ saya benar-benar dipulihkan Tuhan. Dari kekecewaan saya, dari kepahitan saya, dari sakit hati saya yang dari merasa saya nggak punya siapa-siapa. Ketika saya dipenuhi dengan kasih Tuhan, itu lebih dari cukup. Ketika Tuhan pulihkan saya, ketika Tuhan menyebut dirinya bahwa dia adalah Bapa yang hadir dalam hidup saya dipulihkan total oleh Tuhan. Kepahitan saya, masa lalu saya tinggalkan. Saya bisa lupakan itu. Dan saya benar-benar dipulihkan Tuhan, dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, dijadikan manusia yang baru, pribadi yang baru. Karena satu aja, kasihnya Tuhan sebagai Bapa. Kehadiran Bapa yang sejati yang hadir dalam hidup saya, yang memulihkan saya. Sampai hari ini, orang tua saya masih belum menerima saya. Tapi itu bukan menjadi satu alasan saya untuk tetap kecewa. Saya mengerti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan punya waktu yang lebih baik. Tuhan punya saat tepat buat saya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat saya. Mungkin saya kehilangan banyak hal, teman-teman saya, keluarga saya. Mungkin orang yang saya kasihi mulai meninggalkan saya. Tapi saya yakin satu hal, pribadi yang gak pernah meninggalkan saya, Tuhan Yesus. Dia tidak pernah melepaskan hidup saya. Setiap malam saya hanya bisa bersyukur, berterima kasih dengan air mata yang terus mengalir, karena rasa bersyukur saya kepada Tuhan. Waktu-waktu terbaik saya adalah ketika saya malam hari, ketika saya sudah pulang ke rumah sendiri, saya tinggal ambil gitar saya mulai menyembah Tuhan, dan saya mulai merasakan kehadiran Bapa dalam hidup saya. Di situ saya mulai bangun hubungan sebagai anak dan Bapa, yang dimana yang saya nggak bisa nyebut Bapa sebelumnya, di situ saya maunya berdoa menyebut Bapa, saya panggil dia sebagai Bapa. Kalau saya berdoa seperti itu, air mata saya tidak akan pernah terbendung. Terus mengalir. Tiap malam saya habiskan air mata saya untuk bersyukur atas hidup saya. Untuk bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan atas hidup saya. Untuk selalu bersyukur untuk waktu Tuhan, kesempatan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih biarkan saya hidup dengan kasih Tuhan. Dia nggak pernah lepaskan kasihnya, dia nggak pernah lepaskan penyertaannya, dia nggak pernah lepaskan pandangannya kepada saya. Karena dia mengasihi saya. Dan saat itu saya percaya bahwa saya tidak sendiri, bahwa saya tidak sial, bahwa saya bukan orang yang tidak beruntung, bahwa saya bukan anak haram, tapi saya unik, saya dipelihara Tuhan, hidup saya unik, dibentuk Tuhan unik, secara yang unik sehingga saya bisa memberkati banyak orang melalui hidup saya. Dan semoga juga apa yang saya berikan melalui kesaksian saya ini memberkati semua kita yang melihat video ini, yang menonton acara ini, dan biar kita juga percaya bahwa ketika kita mengalami peristiwa, waktu yang sangat susah, waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang sulit, bahkan kesendirian kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap ada, bahwa Tuhan tetap tinggal. Dia menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dia akan selalu menerima kita, dia akan memuaskan hati kita, dia akan mengisi setiap ruang kosong yang ada dalam hidup kita, sehingga kita merasa nggak ada lagi yang kita perlukan. Kita hanya perlu Tuhan. Dan saya hanya berkata dalam doa saya, Tuhan, saya nggak butuh apapun selain daripada Tuhan tetap bersama dengan saya. Jangan pernah lepaskan tangan saya, jangan pernah tinggalkan saya, tetap bersama saya sepanjang umur hidup saya. Sampai akhir hidup saya akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan indah buat hidup saya di masa depan saya, dan Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup saya. Terima kasih buat hari ini, dan semoga apa yang saya berikan melalui kesaksian hidup saya menjadi berkat bagi kita semua, dan kita hidup terus percaya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di akhir acara, dan saya merasa dan saya mengucap syukur pada Tuhan karena saya yakin bahwa kesaksian dan firman Tuhan tadi boleh menguatkan setiap kita, memberikan pengharapan baru buat setiap kita di masa-masa yang sulit ini. Mari sama-sama saat ini sebelum kita mengakhiri acara kita mau hampiri Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Engkau Tuhan kami mencintai kami. Apapun keberadaan kami hari-hari Tuhan, kami percaya Tuhanlah Tuhan yang baik. Dan saat ini Tuhan kami terus menaikkan pokok-pokok doa kami yang sudah masuk Tuhan ke Gunung Tabor Ministry. Kami terus berdoa buat pemulihan keluarga. Kami terus berdoa buat kesembuhan dari sakit penyakit kanker. Kami terus berdoa buat kesembuhan dari sakit penyakit COVID-19.
Kami terus berdoa untuk dibebaskan dari pandemi ini. Kami terus berdoa untuk pemulihan ekonomi. Dan juga terus kami berdoa Bapa buat hamba-hambamu, buat anak-anakmu yang hari-hari ini masih bergumul Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau baik telah menolong setiap kami. Kami melihat mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesembuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur buat terobosan ekonomi, terobosan finansial, dan pemulihan keluarga yang sudah terjadi Tuhan buat setiap anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau Tuhan kami yang baik, yang memberkati Gunung Tabor Ministry ini Tuhan. Terus boleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus boleh Tuhan Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu di media Tuhan. Untuk terus Tuhan menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih banyak Bapak. Kami terus berdoa buat Gembala Gunung Tabor Ministry, Bapak Pendeta Robi Tandaki Tuhan, bersama dengan keluarganya, dengan cucu menantunya, dan anak-anaknya Tuhan. Pakai setiap kami untuk terus Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih buat Gunung Tabor Ministry Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, kabinet menterinya Tuhan, semua anggota-anggota legislatif, eksekutif, yudikatifnya Tuhan, lembaga-lembaga negara, KPK, MKTN, Polri, Tuhan pakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapak buat berkat bangsa kami. Dan di akhir acara ini, di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami mengangkat tangan kami angkat hati kami terima berkat-Mu. Berkat dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai memberkati setiap kita, mulai saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya, sampai Dia menjemput kembali ke awan yang permai. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang terada di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakan ya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.